Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang Jakarta yang kembali mendapat adipura, kampanye lagu anak, mahalnya air di Jakarta, dan agama Marapu. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Untuk kesekian kalinya, Ibu Kota Indonesia, Jakarta, menerima anugerah Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah penghargaan tertinggi bagi daerah yang dianggap berhasil meningkatkan mutu lingkungannya. Namun oleh sejumlah pihak, diterimanya penghargaan ini bertolak belakang dengan kenyataan di Jakarta. Tim Tempo TV menyusuri kota dan mencari tahu apakah Jakarta memang layak mendapatkan Piala Adipura. DKI Jakarta dari Presiden. Lihat betapa sumringahnya Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, ketika Ibu Kota Indonesia ini kembali dianugerahkan penghargaan Adipura. Para asisten, para wali kota. Sekarang coba lihat ini. Ini baru satu dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta. Kotor, penuh sampah dan dijejali oleh rumah-rumah semi permanen. Sumber daya air yang lain dari waduk, dari kanal, dari 13 sungai, dari laut itu tidak bisa diolah lagi untuk dijadikan air bersih. Kenapa? Karena tingkat pencemaran sudah sangat mengerikan sekali. Dari mulai deterjen, amoniak, merkuri, timbal. Dengan kondisi sungai yang seperti ini, awal Juni lalu, Jakarta kembali menerima Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil meningkatkan mutu lingkungannya. Kenapa Jakarta dapat Adipura? Kita nilai pada komponen-komponennya. Tetapi berdasarkan penilaian itu, Jakarta masuk dalam cut-off point yang ditetapkan pada saat rapat Dewan Pertimbangan Adipura dengan Bapak Menteri. Pemberian penghargaan Adipura kepada Jakarta menimbulkan tanda tanya. Apa benar Jakarta layak menerima penghargaan tersebut? Karena yang lebih ditingkatkan, yang lebih digalakan itu kan hanya permukaannya saja. Hanya kulitnya saja. Misalnya lebih identik dengan bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih, tapi tidak menyentuh bagaimana misalnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kualitas lingkungan di daerah tersebut. Walhi punya banyak catatan mengenai kondisi lingkungan Jakarta yang masih jauh dari harapan. Secara umum kan ada soal kualitas udara, lalu ada soal kualitas air, lalu ada soal apa lagi? Persampahan. Sampah Jakarta itu kan sudah jelas bahwa setiap hari volumenya misalnya mencapai 6.500 ton. Rentetan masalah lingkungan itu yang menjadikan anugerah Adipura bagi Jakarta terasa janggal. Tidak hanya oleh Walhi, juga oleh sejumlah warga ibu kota. Masih kumuh lah, masih kumuh. Semua juga saluran kalinya juga semua masih kotor. Kurang bersih lah. Kotor. Kotornya gimana Pak? Katanya sampah berantakan semua di kali. Berpikir kali kan, katanya itu. Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan kategori baru dalam penilaian Adipura, yakni kualitas air dan udara. Soal air, tadi kita sudah melihat kondisinya di Jakarta. Bagaimana dengan kondisi udara? Mobil selalu bertambah 200 unit rata-rata. Motor itu bertambah setiap hari 600 unit. Artinya apa? Artinya itu kan emisi yang akan dihasilkan kontribusi terhadap kualitas udara. Bagaimana mungkin misalnya kualitas udara bisa lebih baik
kalau emisinya terus bertambah. Ya, kualitas udara di Jakarta semakin buruk. Lihat saja asap kendaraan bermotor ini. Udara jadi pengap dan bau. Bahkan sejumlah orang sampai harus mengenakan masker untuk menghindari udara kotor Jakarta. Penghijauan ini kan perlu. Penghijauan ya? Iya. Satu penghijauan. Habis gimana ya? Banyak rakyatnya juga banyak yang kurang menyadari, kayak buang-buang sampah sembarangan, bak-bak sampah sampai nguap-nguap itu juga kan polusi juga tuh uapnya.